Pernah gak sih kalian ngerasa udah hafal ratusan rumus, ngerjain ribuan soal latihan, tapi pas ketemu soal ujian TKA yang asli tiba-tiba otaknya blank? Kalian lihat soalnya, kalian tahu itu bab apa, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Kalau kalian pernah ngerasain ini, tenang, kalian gak sendirian. Masalahnya bukan karena kalian kurang pintar atau kurang rajin. Masalahnya adalah cara kita belajar selama ini seringkali salah fokus. Kita terlalu sibuk menghafal tanpa menalar. Di video kali ini, di channel Belajar Matematika Bareng, kita akan bongkar tuntas gimana cara mengubah tumpukan rumus itu menjadi kekuatan logika yang tajam. Sebelum kita mulai, yuk kita sepakati dulu jargon kita hari ini. Matematika itu mudah, ubah rumus jadi logika, taklukkan ujian dengan bahagia. Siap naik kasta? Mari kita bedah rahasianya. Langkah pertama untuk menang adalah mengenal medan tempur. Di TKA Matematika, ada 5 pilar utama yang harus kalian kuasai: bilangan, aljabar, geometri, data dan peluang, serta trigonometri. Jangan bayangkan mereka sebagai bab yang terpisah-pisah. Bayangkan mereka sebagai satu kesatuan sistem. Tapi hati-hati. Banyak siswa terjebak di bab bilangan saja. Mereka jago hitung cepat, tapi begitu masuk ke aljabar, mereka tumbang. Padahal, aljabar adalah jantung TKA. Aljabar adalah bahasa yang menyambungkan semua bab lainnya. Kalau jantungnya bermasalah, seluruh badan akan ikut lemas. Biar saya kasih contoh konkret. Berapa banyak dari kalian yang ngerjain soal trigonometri? Kalian tahu identitas sin cos tannya, tapi pas sampai di tahap akhir, kalian disuruh mencari akar dari persamaan tersebut dan tiba-tiba ngeblank? Kenapa? Karena di titik itu, soalnya sudah bukan trigonometri lagi, melainkan berubah murni menjadi pemfaktoran aljabar. Kalau kalian gak bisa memfaktorkan persamaan kuadrat, atau bingung memanipulasi bentuk eksponen, sehebat apapun hafalan trigonometri kalian, nilainya bakal tetap nol. Itulah kenapa aljabar adalah fondasi mutlak. Jadi, pastikan operasi dan eksponen kalian bukan sekadar tahu, tapi benar-benar meresap di luar kepala. Lihat polanya. Geometri akan meninggalkan jejak di datang peluang, dan puncaknya ada di trigonometri. Di sini, narasi, logika, bukan hafalan, jadi kunci. Jangan hafal identitas trigonometri yang jumlahnya puluhan itu, tapi pahami jejak logikanya. Kenapa sin cos itu tan? Kenapa grafiknya berbentuk gelombang? Pahami akarnya, maka bunganya akan mekar sendiri. Sekarang, mari kita jujur-jujuran. Kenapa latihan kita berbulan-bulan sering gak membuahkan hasil di hari H? Jawabannya ada di perbedaan latar dan garis finish. Saat latihan L1, level 1, kalian di lingkungan nyaman, soalnya jelas, garis finishnya cuma sekadar nemu angka. Tapi pas ujian, konteksnya nyata, kompleks, dan garis finishnya butuh interpretasi solusi berlapis. Ini dia alasannya, tidak sinkron. Latihan kalian mungkin cuma lari-lari santai, di jalan datar, level knowing, tapi soal ujian menuntut kalian jadi pemanjat tebing, level reasoning. Kalian bawa sepatu lari ke tebing es? Ya jelas terpeleset. Kalian butuh alat yang berbeda, yaitu reasoning skills. Masih bingung bedanya L1 dan L3? Coba bayangkan soal ini. Soal latihan L1 biasanya begini. Berapa luas segitiga siku-siku dengan alas 4 dan tinggi 3? Gampang banget kan? Tinggal masukin rumus setengah alas kali tinggi. Tapi, soal ujian L3 bentuknya akan seperti ini. Seorang petani punya kawat sepanjang 20 meter. Dia ingin membuat kandang ayam berbentuk persegi panjang yang menempel pada sebuah tembok batu. Berapa luas maksimum kandang yang bisa dibuat? Nah loh, kelihatannya ini soal geometri. Tapi cara nyelesainnya pakai konsep nilai maksimum di fungsi kuadrat atau turunan aljabar. Kalian harus merakit rumusnya sendiri dari nol. Kalau kalian cuma belajar masukin angka ke rumus, L1, ketemu soal begini pasti langsung angkat tangan. Jangan hanya berlatih mengerjakan soal, tapi berlatihlah cara berpikir saat menemui masalah yang gak pernah kalian lihat sebelumnya. Untuk naik kasta, kalian harus menguasai Master L3. Perhatikan matriks rahasia ini. Di setiap bab, baik itu bilangan, aljabar, sampai trigonometri, selalu ada tingkatan dari level 1 sampai level 3. Fokus kalian mulai sekarang jangan lagi di level 1.
Lompatlah ke penguasaan konsep terpadu. Mari kita bedah kognitifnya. Level 1 itu knowing, tahu. Level 2 itu application, bisa pakai. Tapi, kasta tertinggi adalah level 3, reasoning, menalar. Di level ini, kalian ditantang untuk menggabungkan bab-bab tadi. Misal, soal geometri tapi penyelesaiannya pakai aljabar dan logika trigonometri. Itulah yang dicari di ujian kasta tertinggi. Lihat grafik ini. Begitu kalian sampai di level 3, nilai kalian gak cuma naik secara linear, tapi melesat. Otak kalian akan mulai melakukan evaluasi dan analisis secara otomatis. Kalian gak lagi bertanya, rumusnya apa ya? Tapi kalian akan bertanya, logikanya gimana ya? Saat pertanyaan itu berubah, selamat kalian sudah di kasta tertinggi. Terus, gimana dong praktiknya untuk ubah hafalan jadi logika? Mulai sekarang, terapkan prinsip, kenapa? Setiap kali kalian diajarkan rumus baru, misal rumus luas lingkaran, pi/r², jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cari tahu dari mana asal rumus itu. Bagaimana proses pembuktiannya? Proses mencari tahu ini disebut derivasi. Kalau kalian paham alur derivasinya, saat kalian lupa rumusnya pas ujian, otak kalian akan mampu membangun ulang rumus tersebut dari awal di kertas coret-coretan. Ini namanya survival skill matematika. Waktu kalian terbatas. Jangan bagi energi kalian rata ke semua materi. Gunakan strategi membagi energi dengan cerdas. Identifikasi mana materi fondasi yang punya bobot besar dan mana materi yang bobotnya kecil. Materi bobot besar adalah investasi. Kuasai itu, maka kalian punya tabungan poin yang aman. Selain membagi energi materi, kalian juga harus cerdas membagi energi harian kalian. Stop belajar pakai sistem kebut semalam atau maraton 4 jam non-stop. Otak itu ibarat otot, dia bisa kelelahan. Gunakan trik belajar yang rileks tapi mematikan. Belajar fokus 25 menit, lalu istirahat total 5 menit. Ulangi terus siklus itu. Dan ngomong-ngomong soal materi yang bikin capek, coba deh jujur, bab apa sih yang selama ini paling sering bikin kalian stuck dan insecure? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti materi dengan suara terbanyak bakal kita buatin video peta rahasianya secara khusus. Ini adalah top secret konsep kita. Dari peta rahasia sampai rahasia naik kasta, kuncinya adalah konsistensi. Gunakan pena rahasia kalian, yaitu logika tadi, untuk membedah setiap soal. Jangan menyerah di tengah jalan. Ingat, setiap master dulunya adalah pemula yang gak mau menyerah. Akhirnya, semua perjuangan ini tujuannya cuma satu, agar kalian bisa menaklukkan TKA Matematika SMA ini dengan bahagia. Gak ada lagi air mata, gak ada lagi pusing hafal rumus. Yang ada hanyalah kepuasan saat logika kalian berhasil memecahkan teka-teki tersulit sekalipun. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus belajar matematika bareng. Bagikan video ini ke teman-teman seperjuangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat jargon kita, matematika itu mudah, ubah rumus jadi logika, taklukkan ujian dengan bahagia. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Semangat pejuang TKA!